Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Ushul Fiqih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang disyarah oleh Dr. Sa'id bin Nasir bin Abdul Aziz As-Sifri. Sebelumnya kita akan berikan sisipan-sisipan ilmu tambahan. Yang pertama adalah saya baru mendengar atau melihat ada video. Videonya itu di daerah Arab itu, orang itu maksudnya kan jamaah Indonesia itu banyak membuat keanehan-keanehan gitu. Keanehan-keanehannya itu yang itu ya bisa dikhawatirkan tinjauannya macam-macam. Bisa dari sudut khurafat atau mungkin jangan syirik gitu. Ada yang buang KTP, ada yang nyimpen foto ditulis-tulis, ada yang membungkus rambut digulung-gulung. Itu kan apa sih sebenarnya? Kata orang Indonesia. Ada yang tulis-tulis nama di batu. Apa sebenarnya tujuannya? Di daerah Mekah, Tanah Haram. Nah itu kita harus apa? Harus jadikan pelajaran, terutama bagi kita para ustadz ini. Tapi di komentar itu mereka itu ada yang mengatakan ini tidak mungkin dari jamaahnya Muhammadiyah, apalagi dari Salafi, dari jamaah Persis. Artinya maksudnya ini tuduhannya itu adalah ini dari jamaah Nahdiyin gitu loh. Ini kenapa bisa begitu? Kan pelajaran tuh ke orang-orang NU atau Nahdiyin itu. Mereka kurang serius di dalam menjelaskan tentang hal-hal ini, misalkan tentang kesyirikan, tentang khurafat, tentang hal-hal yang sebenarnya membahayakan akidah mereka. Mereka terbiasa ngalap berkah itu biasa, itu mandi di pancuran yang dianggap air keramat, iya kan? Mereka pergi ke kuburan menganggap berkah dengan kuburan. Itu amalan mereka emang. Itu amalan mereka. Bahkan meminta saja, ada yang sampai meminta saja ke wali atau ke nabi, itu tidak musyrik karena ruh itu hidup. Subhanallah kan, itu ruh itu syubhatnya menggelegar. Ada yang menyampaikan begitu, yang mengatakan dari itu. Ini teman saya ngomong gitu. Mau gimana lagi? Teman saya di depan saya. Syubhat. Karena alasannya itu ruh itu hidup. Alasannya katanya teh wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ini alasannya itu jadi syubhat juga dari ayatnya, ambil ayatnya syubhat. Kata jangan kamu panggil orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka hidup di sisi Allah, itu mereka diberi rezeki. Nah karena itu katanya hidup, maka kita berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka pun tidak musyrik karena hidup. Subhanallah. Tapi ya saya bantah tuh. Hidupnya kapan? Di mana? Inda rabbihim. Ini inda rabbihim ini adalah muqayyad di situ. Hidupnya di sisi Rabb, bukan di sisi kita. Di sisi kita mati. Gitu. Makanya pandangan kita kan pandangan syariat. Kita memandang mereka mati karena dikubur. Makanya sebutnya apa? Mati syahid. Ada yang hidup syahid? Enggak, mati syahid. Maka karena mati kita kubur. Maka di pandangan kita mati. Ada pandangan Allah mah ya lain lah.
Karena memang ruh itu nggak pernah mati di pandangan Allah. Jadi diberi rizkinya di sisi Allah. Rizkinya di sisi Allah, di sisi kita udah mati gitu. Makanya kita pakai pandangan kita, itu mati. Hukumnya teh hukum mati. Kita tidak bisa. Makanya disebutnya mati syahid, bukan disebut hidup syahid. Enggak, mati syahid. Syubhat. Kenapa bisa begitu? Banyak syubhat. Banyak syubhat. Nah, tapi begitu disampaikan begitu, ini Wahabi. Nah, sekarang kita buka. Lebih bagus mana ajarannya di Nahdiyin atau ajaran Wahabi? Saya baca dari bukunya Muhammad bin Abdul Wahab sekarang, Sifan Ilmu. Ini dari Fathul Majid ya. Kita baca ya di Fathul Majid itu, kita dari belakang kayak barangkali ada indeksnya ya. Kita baca ininya ya. Baca ini, baca isi-isinya ya. Kita baca dari indeksnya. Fahros atau Fahros ya bahasa. Kan di sini kalimatnya ada pembahasan tentang makna tauhid, makna ibadah, makna qadar rabbuka ala ta'budu illa iyyah, makna wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, makna qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, ada wasiat Muhammad, ada hadis Mu'ad, haqqullahi alal ibad, itu adalah hak Allah ya. Tentang fardhu tauhid, tentang hadis ibadah, man syahida alla ilaha illallah makna la ilaha illallah, tentang makna Muhammadur Rasulullah. Ini coba isinya. Ini ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhid itu isinya. Coba anda kalau lihat baca. Ada makna Muhammadur Rasulullah, ada makna Isa anna Isa Abdullah wa rasuluhu kalimatuh. Ada hadis Utban bin Malik innallaha haram 'alan nar. Ada mana masa ulullahi ala arsy. Ini ada kalimat ulullahi ala arsy. Ada penjelasan Allah itu ulu, tinggi di atas arsy. Terus ada pembahasan hadis lau ataina taini bi qurabil ardi khotoya. Itu tentang ampunan. Terus man haqqaqa tauhida dakhala jannata. Ini dari Muhammad bin Abdul Wahab nih. Terus makna anna Ibrahim kana ummatan. Terus ada man yadkhulul jannata bighairi hisabin. Orang yang masuk surga tanpa hisab. Terus babul khaufi minasyirki. Takut dari kesyirikan. Terus wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Terus khaufun Nabi SAW ala ummatihi minasyirki. Jadi Nabi itu takut umatnya itu dari kesyirikan. Terus babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Mengajak untuk bersaksi kepada la ilaha illallah. Terus ba'tsu Mu'adzin ilal Yamani. Ba'tsu pengutusan Mu'adz kepada Yaman, yad'uhum ila tauhidi, mengajak kepada tauhid. Terus i'ta'u aliyir royata yauma Khaybar wa amarahu an yad'uhum ilal islami. Jadi Nabi itu memberikan royah itu bendera kepada Ali di hari Khaybar, itu perang Khaybar, dan Nabi memerintahkan agar Ali itu mengajak kepada Islam. Terlan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka ila akhirih. Jadi kalau Allah memberikan hidayah dengan sebab kamu terhadap seorang laki-laki, itu lebih baik dari kamu daripada khumrin na'am. Kata khumrin adalah dunia dan segala isi. Babut tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah gitu. Alladzina yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini pembahasan tentang wasilah. Bara'atu Ibrahim mimma ya'budu qaumahu illallah. Bab baroahnya Ibrahim dari apa yang disembah oleh kaumnya kecuali Allah. Jadi mereka menyembah selain Allah. Jadi itu Nabi Ibrahim baroah.
Mana wattakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba, mana mereka menjadikan pendeta-pendetanya, ruhbanahum, orang-orang tokoh-tokohnya gitu adalah sebagai sesembahan. Itu ada maknanya di situ. Arti mereka taat kepada maksiat, itu artinya menyembah. Mana ittikhadul andadi min dunillah. Ini makna menjadikan andad. Andad itulah tandingan-tandingan dari selain Allah. Terus man huwallazi yahrumu maluhu wa damuhu. Siapa yang haram harta dan darahnya. Itu siapa? Minasyirki ittikhadul halqati wa khayti wa nahwiha. Dari kesyirikan itu adalah menjadikan halqah wal khayt wa nahwiha. Ada gelang-gelang yang begitu kan. Khayt ya begitu kalau dibuat gelang-gelang, ikatan-ikatan gitu. Hadis Imran bin Husain kita alikil halqah wa nalayat la tazidu sahibaha ila wahnan. Kalau misalkan belang atau apa itu cincin begitu, itu tidak menambah kecuali wahnan. Hadis man talaqat tamimatan fala tamallahu lahu. Babu maja'a fi ruqi wa tamaimi, bab tentang ruqyah dan tamimah. Hadis Ibnu Mas'ud ar-ruqa wa tamaimu wa tiwalatu syirkun. Jadi ruqyah, tamimah, timayah dan tiwalah itu syirik. Sesuai dengan pembahasan syirik. Jadi kalau ada mengandung syirik ya syirik. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Jadi kalau orang menggantungkan sesuatu maka diwakalkan kepadanya. Nah, banyak orang yang menggantungkan apa? Menggantung-gantungkan apa itu foto begitu, itu bahaya itu. Ini kita baca ininya aja ya, indeksnya di dalam kitab Tauhid. Biar Anda tahu pembahasan kitab Tauhid menurut menurut Muhammad bin Abdul Wahhab. Supaya Anda menganggap ini Wahabi, Anda baca nggak? Kita baca sekarang. Baru dari ini bahasan judulnya aja dulu. Mungkin kapan-kapan kita bahas kitab Tauhid. Hadisu Ruwaifi. Man taqallada witron fa inna Muhammadan minhu bariun. Man taqallada, ini bukan witron, wataron kali. Terus babun man tabaraka bisyajaratin, orang yang mencari berkah dengan syajarah. Kan banyak orang berkah dengan batu, dengan pohon, itu yang disebut datu anwat, itu kesyirikan itu. Walaupun bisa syirik asghar. Itu udah berkah dengan air segala macam, itu banyak yang berkah itu dari ajaran siapa? Nah nih, hadis Abi Waqid al-Laitsi fi dati anwat. Hadis tentang Abi Waqid al-Laitsi tentang data anwat. La tarkabuna sunnana man qablakum. Ini pembahasannya. Kamu itu akan mengikuti kebiasaan orang terdahulu. Itu hati-hati, sudah diponis. Babun maja'a fid dabhi li ghairillah, tentang menyembelih sesembelihan kepada selain Allah. Ini kalau orang yang menyembelih sembelihan selain Allah, selain untuk Allah, itu kesyirikan. Hadis Ali la'anallahu man dabaha li ghairillah. Hadis dari Ali, barang siapa yang Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu karena bentuk kesyirikan. Hadisu dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin. Ada hadis tentang seorang laki-laki itu masuk ke dalam surga karena seekor lalat, dan masuk ke neraka juga karena seekor lalat. Ini kenapa? Karena melakukan penyembelihan untuk sesembahan. Kalau dia nolak masuk surga, kalau dia mengakukan walaupun cuma lalat masuk neraka. Gitu. Terus babun la yudbahu bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh menyembelih di suatu tempat yang di situ itu dilakukan penyembelihan sebelumnya, itu dimuat sebelumnya itu di tempat itu untuk selain Allah. Itu tidak boleh, itu haram. Karena nanti ada bentuk penyerupaan nanti. Terus hadisu fiman nadhara bi an yanhuru bibuana. Orang yang nadar tapi itu dia ingin melakukan penyembelihan di buana. Itu ditanya oleh Nabi, itu di situ pernah dipakai penyembelihan enggak untuk pada selain Allah? Itu ditanya-tanya, itu dicek.
Kalau misalkan ada jangan, kan gitu. Babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Dari bagian dari syirik adalah bernadar untuk selain Allah. Hadis man nadhara an ya'siyallaha fala yu'sihi. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka kamu jangan maksiat kepada Allah. Maksudnya jangan ikuti nadarnya. Babun minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Jadi termasuk syirik adalah meminta perlindungan kepada selain Allah. Jadi meminta perlindungan kepada selain Allah itu musyrik. Meminta kepada jin, kepada itu musyrik, itu nggak boleh. Kita ke gunung, ke batu, ke Nyi Roro Kidul. Oh, kita ini dikasih sedekah itu supaya Nyi Roro Kidul tidak marah, perlindungan. Itu musyrik. Syirik itu perbuatan. Ke gunung, kadang-kadang buat sesajen, oh untuk sedekah alam segala macam supaya penghuni gunung tidak melakukan, tidak marah sama kita. Itu syirikan itu. Itu adanya di situ, di orang-orang Aswaja itu culture itu karena mereka tidak berdakwah benar-benar masalah itu. Itu ada masalah ini gunung gitu. Itu kan bentuk kesyirikan, sesajen itu. Makanya kita ingetin, ini sekarang mana yang lebih benar? Ini ajarannya Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Ini yang ada dalil-dalilnya, ini cuma judul-judulnya doang. Atau ajaran Aswaja, ini cek aja. Tapi kalau disampaikan ke kamu Wahabi, ada dalil-dalilnya, dibuka aja gitu. Babun man ma yaqulu man nazala bi makanin yakhafuhu. Nah, apa yang diucapkan kalau dia masuk di suatu tempat yang dia takut tempat itu. Karena kita tempat itu ada jinnya. Nah, kalau kita mengucapkan apa? Bacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri. Itu diajarkan oleh Allah. Babun minasyirki al-istighatsatu bi ghairillahi wa du'a'u ghairullah. Dari bagian dari kesyirikan adalah istighosah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah. Nah, padahal di dalam berjanji mereka itu sadar tuh. Mereka di atas panggilnya ya Nabi, belakangnya agisni wa ajirni. Itu artinya istighosah kepada Nabi. Kalau meyakini itu istighosah kepada Nabi, syirik itu. Dan pok gitu, teman saya ngomongan istighosah kepada Nabi, meminta kepada Nabi itu tidak musyrik. Ini ayat buktinya. Justru itu kalau dibacanya begitu, musyrik itu, syirik. Makanya kalau baca itu takdirkan di dalam hati atau diucapkan ya Allah agisni wa ajirni, itu baru selamat. Kalau enggak jatuh ke dalam kesyirikan. Kayak saya gak mau baca berjanji begitu. Kenapa? Karena saya paham. Ini orang-orang Aswaja itu gak paham, dia cuma baca-baca doang, nyanyi-nyanyi, gak dipahami. Saya paham ini tinjauan akidahnya. Di situ ada kan bikin iham meminta ke Nabi, akhirnya di atasnya ya Nabi, tiba-tiba agisni wa ajirni. Paham nggak? Nggak paham Anda. Saya makanya gak mau tuh begitu. Nih, istighosah kepada selain Allah, walaupun pada Nabi itu syirik. Makanya kalau agisni wajahnya ke Nabi itu syirik tuh. Berarti minta istighosah ke Nabi. Minta itu ke Allah, bukan ke Nabi. Mana tadi? Oke, kita baca. Ta'dim Rasulullah SAW ghairul guluwi fihi. Kita harus mengagungkan Nabi tapi bukan gulu. Jangan meminta kepada Nabi. Nabi itu makhluk. Kita mengagungkan Nabi, menghormatinya, menaatinya tapi bukan gulu. Begitu. Jangan, itu kayak nanti umat Kristiani, orang Kristen itu kepada Yesus akhirnya. Meminta akhirnya berdoa, bernyembah kalau gitu. Sama istighosah kepada Nabi, sama statusnya sama dengan mereka berdoa kepada Yesus. Sama itu musyrik itu. Kesyirikan itu. Sama-sama Nabi. Apa bedanya? Jadi kalau orang kita melakukan hal yang sama, mereka dibuat musyrik, sama orang kita juga kalau kita kepada Nabi, sama musyriknya. Gitu, hati-hati gitu. Makanya hati-hati. Jadi baca gitu, ada orang menyimpang atau apa, jangan diikuti. Kitab orang kita bisa salah. Itu baca. Gak boleh gulu. Ar-raddu ala manidda'a annal lil awliya'i tasarrufan. Bantahan bahwa kepada orang yang berkeyakinan gitu atau menganggap bahwa wali-wali itu tasarrufan itu memiliki kemampuan gitu lah ya untuk bertindak atau berapa. Itu bantahan, enggak benar. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk.
Ini penjelasan, kamu jangan berdoa kepada selain Allah apa yang tidak memberikan manfaat. Tidak ada yang bisa memberikan kepada manfaat kepada kita kecuali Allah. Maka kalau kita berdoa hanya kepada Allah. Ini isinya. Ini isinya dari buku Kitab Tauhid. Kita baru singkat-singkat aja. Paling enak kan begitu aja dulu. Nanti kita lihat di bedah satu-satu gak masalah. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikun. Maksudnya ada kelanjutannya. Orang yang kamu sembah pada selain Allah itu mereka tidak memiliki, itu ada bahasanya, tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat, tidak bisa menghilangkan dari mereka menghilangkan madarat, bahkan memindahkan sesuatu dari madarat itu nggak bisa. Artinya lemah gitu intinya. Kelanjutannya. Amma yujib, benar ayat lain itu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah? Ini orang paling sesat sudah. Karena yang didoa kepada selain Allah dia tidak punya apa-apa, tapi malah berdoa kepada selain Allah. Harusnya kita berdoa kepada Allah, gitu. Ini tauhid. Kita masih di sini baru bahas kemarin tentang ketulusan. Kita tulus kepada Allah artinya berdoa, beribadah kepada Allah murni, tidak dicampur sama ibadah kepada yang lain. Amma yujibul mutara idza da'ahu. Siapakah yang membalas atau kepada orang yang atau menjawab kepada orang yang mutar, orang yang ada darurat ketika dia berdoa? Allah. Maka kalau gitu kamu berdoa hanya kepada Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yustaghasu bi. Ini dari sabda Nabi, sesungguhnya tidak boleh istighosah kepada saya. Karena itu di dalam berjanji kalau istighosah kepada Nabi dia melanggar perintah Nabi, larangan Nabi bahwa tidak boleh istighosah kepada Nabi. Ya kan kalau dia kata agis nih wajarnya ke Nabi itu syirik. Ya kan? Babun ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yuhlaqun. Apakah mereka berbuat sekutu mempersekutukan kepada sesuatu yang dia tidak menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan? Itu pertanyaan ingkar itu. Apakah kamu berbuat sekutu, musyrik kepada sesuatu yang tidak ciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah? Ini kan kesesatan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Nih perhatikan. Orang-orang yang kamu sembah selain Allah itu, mereka tidak memiliki apapun bahkan dari kitmir. Kitmir itu bahkan dari sebesar pembungkus kurma itu kan ada tuh. Nah, itu tuh lapisan yang itu kan kitmir namanya. Tipis, maksudnya tidak punya apapun dia. Yang kamu sembah itu, yang kamu doain nggak punya apapun gitu. Bahkan sebesar kitmir gak? Lapisan yang melapisi ini biji kurma, enggak gitu. Yang gitu lah, kitmir aja enggak. Terus laisa laka minal amri syai'un. Tentang tafsir laisa laka minal amri syai'un. Nabi Muhammad itu tidak punya urusan apapun. Ini masalah pentakdiran. Allah yang memberikan hidayah, maka itulah hidayah taufik dari Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Pembahasan tentang Allah perintahkan wa anzir, peringatkan ashiratakal aqrabin, keluarga kamu yang terdekat Muhammad, peringatkan dari kesyirikan. Ini perintah Nabi Muhammad untuk memperingatkan keluarga yang terdekatnya dari kesyirikan. Babu qouli ta'ala, firman Allah Ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Ini tentang malaikat. Jadi ketika malaikat itu merasa takut dari hatinya. Begitu, itu malaikat aja takut gitu maksudnya, itu keagungan Allah. Hadis Abi Hurairah, idza qadallahu al-amra bis sama. Hadis Abu Hurairah bila mana ketika Allah itu menetapkan sesuatu di langit. Di langit. Allah di atas langit ditetapkan. Bis sama, di atas langit. Allah menetapkan urusan di atas langit. Kalau Allah mengingkari Allah di atas langit itu, ini kesesatan jauh. Hadis idza radallahu an yuhya bil amri. Hadis tentang ketika Allah itu menghendaki untuk mewahyukan wahyu atau mewahyukan urusan. Babu syafaat, pembahasan tentang syafaat. Qaulu Ibnu Qayyim rahimahullah fi syafa'ah, ada pembahasan dari Ibnu Qayyim.
Man as'adun nasi bi syafaati Rasulullah. Siapa? Ini bab tentang siapa yang paling berbahagia dengan syafaat Rasulullah. Jadi man as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Jadi orang yang ikhlas baru dapat syafaat. Kalau dia berbuat musyrik, berdoa kepada wali, berdoa kepada nabi, malah gak dapat syafaat karena gak ikhlas. Gitu. Kalau pengen dapat syafaat, kamu harus tauhidnya ikhlas, gak ada kesyirikannya, gak ada riyanya, baru. Babun innaka la tahdi man ahbabta. Ini pembahasan bahwa kamu Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Thalib. Kita itu tidak bisa memberi hidayah. Hidayah itu Allah. Kita hanya bisa menjelaskan. Jadi kalau saya sekarang memberikan sampaikan ilmu ke keluarga saya, ada yang nolak, ke saudara saya, ke teman-teman, ke keluarga ke tokoh di sini nolak, itu urusan mereka. Allah tahu siapa yang dapat hidayah dan tidak. Saya hanya menyampaikan. Saya tidak ada paksaan, silakan masing-masing. Tapi kalau menghalangi saya, ya itu masalah mereka. Ya saya memang kadang-kadang saya nggak bisa maksa juga. Saya nggak ini juga. Ya kalau tempat tertentu ya saya nggak bisa maksa, saya berebut. Dakwah dengan sesuai kemampuan dimanapun ya. Kalau saya tidak bisa ceramah di satu tempat, saya bisa dakwah di mana aja, di kebun aja saya bisa dakwah bila mana perlu ngobrol sama tukang kebun, sama orang-orang yang kerja. Di mana aja dakwah gak masalah saya. Di YouTube di sini, sekarang di Facebook saya di share dari YouTube, tiba-tiba melonjak sekarang followers 1.600 lebih dalam satu hari. Karena kemarinnya kan enggak ya, tiba-tiba melonjak 1.600. Ya Allah bisa membuka ke siapa saja ilmu ini. Tiba-tiba orang mana-mana, orang India banyak. Saya juga bingung gimana orang India, saya juga ngomongnya pakai bahasa Indonesia, mereka bisa bahasa Arab enggak? Jadi kalau ada kemungkinannya udah mereka bisa bahasa Arab, saya nggak apa-apa, saya terima mereka ada membuka pertemanan. Tapi kalau enggak, saya bingung juga mereka apa manfaatnya dari saya. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia dan kita bahasa Arab, mereka bisa bahasa Arab. Tapi ada yang muslimnya juga. Akhirnya ya sebagian saya pilih-pilih kira-kira yang bisa bahasa Arab. Ya. Kan saya tidak menjelaskan pakai bahasa Inggris juga, saya pakai bahasa Indonesia. Jadi fokusnya ke orang Indonesia dulu. Ada orang Vietnam, orang Spanyol nge-add saya. Ada orang Filipina. Akhirnya saya pilih-pilih kira-kira yang mereka bisa bahasa Arab. Ya mungkin saya ini gitu. Karena kita kan ada versi Arabnya. Gitu. Jadi ilmu kita sampaikan di mana aja. Saya kalau dihalangi di satu tempat gak masalah, saya bisa pergi ke tempat lain. Saya dihalangi, misalkan di sini nggak boleh ceramah, nggak apa-apa juga. Saya ceramah di YouTube. Iya kan, santai aja di YouTube juga lebih luas. Malah sekarang malah jangkau di India, di mana, Bangladesh, Pakistan. Ini nyimak saya kan. Cuma masalahnya mereka bisa paham nggak? Saya kan paling bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Arab ya doang mereka paham, oke sih sebenarnya. Jadi saya juga bingung mereka bisa paham nggak? Kebanyak meng-add saya ini orang luar. Kalau orang Indonesia oke gitu loh. Mungkin saya nggak mikir langsung. Terus hadisul Musayyab fi wafati Abi Thalib, tentang hadis dari Al-Musayyab tentang wafatnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu Nabi itu ajak dia itu supaya mencapai la ilaha. Tapi tidak bisa, tidak mau. Kenapa? Dia itu diperingatkan sama teman-temannya, kamu membenci agama leluhur kamu. Jadi ini pengaruh teman yang jelek, itu kamu membuat terhalang dari hidayah. Dan pengaruh kalau kamu terlalu ikat sama adat istiadat, kamu terhalang dari hidayah. Jadi kita tuh jangan cinta banget sama adat istiadat. Adat istiadat itu ada yang jeleknya. Kalau yang jelek kita tinggalin, gitu aja. Ini udah kebiasaan. Emang kebiasaan apa sih? Tidak akan apa-apa ditinggalin kalau tidak sesuai sama agama. Nanti tidak jadi masalah itu. Emang kenapa? Kebiasaan tuh kayak jadi agama gitu. Enggak, kebiasaan itu kalau sesuai dengan agama boleh kita pertahankan. Kalau nggak sesuai kita ubah, bikin kebiasaan baru. Begitu aja, simple. Terus hadis babu majaa Anas sabab kufri Bani Adam ilahiri. Ini tentang sebab kekufuran Bani Adam. Nah, pembahasan tentang sebab ada kekufuran Bani Adam itu sebabnya ada. Wa qalu la tadarunna alihatakum wala. Nah, ini ada pembahasan dari kaum Nabi Nuh. Kamu jangan tinggalkan alihatakum,
sesembahan kamu. Jadi kaum Nabi Nuh itu mereka itu banyak tokoh-tokohnya itu mereka agungkan, dibuat patungnya. Akhirnya disembah. Asalnya itu tidak mau lihat nyembah. Ini supaya kita ingat terhadap terhadap petuah-petuah mereka. Nah ini gulu terhadap orang soleh itu menyebabkan kekafiran. Jadi kalau sekarang orang senang bangun kuburan, bikin foto orang-orang soleh digantung, itu lama-lama disembah itu, sama itu udah penyembah. Makanya nggak boleh membangun kuburan, tetap itu haram. Itu makruhnya makruh haram. Sebab karena ada pengagungan terhadap kuburan. Lama-lama, akhirnya haul, dibuat haul, bangga ini wali. Haul itu juga fahru bil ansab. Jadi membanggakan leluhur. 4 juta orang datang. Gitu kebidahan, boros-boros biaya pula. Iya, nah, itu bangun kubur, dihias segala macam. Subhanallah, terjadi di Indonesia. Bikin kuburan, orang-orang yang mereka merasa pintar akhirnya jadi bodoh kan, gitu. Karena kepintaran itu tertampak dari sikap. Jadi kalau kamu membangun begitu, artinya kamu tidak tahu kalau itu haram. Dan yang paling amannya ditinggalin gitu loh. Ini kan banyak benyuk mubali dan harta. Bagaimana pemimpin pondok pesantren dia merasa banyak ilmu segala macam melakukan hal begitu? Itu kan kebodohan gitu loh. Ya karena sekarang kebodohan juga perlu saya ngomong pinter-pinter juga. Kalau kamu melakukan bodoh ya bodoh gitu lah akhirnya. Saya kadang respect sama orang asalnya, tapi tiba-tiba melakukan kebodohan jadi bodoh gitu loh. Gimana? Karena kebodohan itu tampak dari perbuatan. Kalau mau melakukan gini akhirnya kebodohan gitu. Kan gitu. Karena kalau kamu pintar, kamu gak ngelakuin ini, ada madarat begini, ada gini, nggak mau gitu. Ya kan? Qala Ibnul Qayyim lama matu akafu ala kuburihim. Kata Ibnul Qayyim, ketika orang-orang tokoh-tokoh itu mati, mereka itu iktikaf di atas kuburan-kuburan mereka. Nah itu itu kata itu. Terus ini telah pembahasan la tutruni kama atratin nasara Isa. Nabi itu perintahkan kepada umatnya, kamu tuh jangan berlampaui batas, jangan gulu kepada saya sebagaimana kaum Nasrani itu gulu kepada Nabi Isa, akhirnya berdoa menyembah. Begitulah yang terjadi di umat ini. Gulu, saya ini sedang memperingati Maulid, baca-baca tuh, akhirnya ucapan-ucapan itu sanjungan berlibat, akhirnya minta kepada Nabi Muhammad agisni wajib. Terjadi itu, baca di berjanji. Mereka baca tiap hari itu akhirnya meminta kepada Nabi agisni wajirni. Ini gulu. Sama statusnya sama kaum Nasrani meminta kepada Nabi Isa. Tapi disampaikan gitu karena yang ngomong kan, ini Ustaz Mamati agamanya apa? Nggak suka maulidan. Ya maulidan itu agama siapa? Gitu. Kita nggak pernah diajarin juga. Habis itu yang dibacanya begitu. Agisni wajirni. Ya Nabi, berikan saya agisni itu, ya angkat musibah-musibah yang menimpa saya. Nabi tidak punya kemampuan itu. Mintanya kepada Allah. Di atasnya ya Nabi, bawahnya agisni. Nah itu kesyirikan. Itu akhirnya sama dengan statusnya orang Kristiani. Mereka berdoa kepada Yesus, ya Yesus selamatkan saya. Bahkan nganggap juru selamat. Gitu. Iyyakum wal guluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu. Ini kita baca-baca dari gini aja, jadi banyak ini ilmu. Kita gitu aja dulu. Hati-hati kamu tentang gulu, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya apa yang mencelakakan, yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah gulu. Gulu itu adalah berlebihan terhadap orang soleh, terhadap para nabinya. At-taglidu ala man abadallaha inda qabri solihin. Taglid, jadi itu peringatan terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Beribadah di sisinya aja masalah itu. Makanya beribadah di situ. Itu kalau ke ziarah itu bukan untuk beribadah di situ kepada, bukan, kita itu hanya ziarah aja untuk mengingatkan kematian. Hadis Ummi Salamah fi kanisatil Habasyah. Jadi Ummi Salamah di kanisati, tentang kanisah al-Habasyah. Jadi kanisah Habasyah itu dia ada
ada gereja-gerejanya di Habasyah itu, mereka itu bikin patung, bikin gambar-gambarnya gitu. Itu pendeta-pendeta itu ada gambar-gambarnya. Pengagungan terhadap orang-orang saleh. Hadis Aisyah, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Hadis Aisyah, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu menjadikan kubur-kubur nabinya itu masjid. Jadi masjid, tempat-tempat ibadah itu dilaknat. Hadis finnahi anittikhadil kuburi masajid. Hadis tentang larangan dari menjadikan kubur itu sebagai masjid, tempat-tempat ibadah. Hadis Ibnu Mas'ud, inna min syirarin nasi alladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Itu perang. Hadis Ibnu Mas'ud, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah orang yang menjadikan kubur-kuburnya sebagai masjid. Al-gulu fi kuburis salihina yusayyiruha awthanan. Jadi gulu di dalam kuburan orang saleh itu, mereka itu membuat awthan, membuat patung-patung gitu. Orang-orang saleh dibuat patung-patungnya, dibuat gambar-gambarnya. Terus tentang Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Nabi itu berdoa, ya Allah jangan jadikan kuburan saya itu sebagai wasanan, sebagai sesembahan yang diibadahi. Itu supaya jangan orang menyembah kepada kubur Nabi. Ini kalau Makkah ini, mereka itu Wahabi. Ini kalau Makkah ini tidak dikuasai Wahabi, udah pasti disembah itu kuburan Nabi. Karena kita tegas, Wahabi ini maksudnya menjaga supaya tidak dijadikan sembahan. Wajadal muslimuna, apa ini? Ini saya lupa baca apa ya? Daniyala fi tastarri. Masih apa mas? Ini kalimatnya kok aneh. Lama fatahuha wajadal muslimuna daniyala fi tastarin istarro gitu ya kalimatnya. Ini lewat tuh, ini rada aneh kalimatnya, saya harus cek dulu. Al-Lata wal Uzza, tentang Lata wal Uzza. Terus la'anallahu zawaratil kuburi. Ini pembahas al-kata yang melaknat zawarat, orang-orang perempuan-perempuan yang ziarah kubur itu pernah dilaknat. Karena sebenarnya kalau perempuan yang berziarah kubur itu ada masalah. Yang diizinkan itu laki-laki, perempuan yang masalah itu. Babun maja'a fi hamayatil mustafa. La taj'alu qabri idan wa sallu alayya haitsu kuntum. Kata Nabi, janganlah kamu menjadikan kubur saya itu idan, sebagai sesuatu yang id itu sesuatu berulang. Jadi dikunjungi rutin gitu loh. Karena kalau kamu mau salawat, wa sallu alayya haitsu kuntum, kamu salawat saja kepada saya dari mana aja kamu berada, nyampe, gak perlu datang ke kuburan Nabi gitu. Tiap Jumatan datang, gak perlu, itu jadi id akhirnya. Kenapa harus tiap Jumat sih? Kenapa tiap Jumat kamu harus ziarahnya harus tiap Jumat? Jadi id akhirnya kan. Masa jadi kalau mau ziarah aja, kapan aja waktunya kamu sempat, gak perlu rutin begitu. Mau setiap kapan menentukan. Akhirnya jadi id kan, id itu sedang berulang. Terus maja fi anna ba'dhu hadhil ummati ya'budunal awthan. Ini ada pembahasan bahwa sebagian dari umat ini ada yang menyembah awthan, yang menyembah awthan, sesembahan-sembahan, berhala-berhala. Qaulullahi fima akhbaru anil yahudi haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan firman Allah Ta'ala tentang Yahudi katanya,
Nah mereka itu mengatakan gitu, oh mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk, lebih mendapatkan petunjuk dibanding orang yang beriman. Itu kan celaan maksudnya. Itu ada orang-orang munafik yang berkata begitu. Terus mana abadat togut, yang penyembahan togut. Ini pembahasan itu nanti. Pembahasan togut. Apa sih togut? Qala alladzina ghalabu ala amrihim. Pembahasan itu tentang yang kumpulan itu adalah al-kahfi. Orang yang pemimpinnya begitu. La tattabi'anna sunana man kana qablahu. Pembahasan tentang orang-orang kamu itu katanya akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kamu. Pembahasan itu harus cek itu ini. Ya ini Wahabi bahasa di lembayang itu pembahasannya. Hadits Sauban, innallaha zawali al-ardh. Ya Allah itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang bumi. Oh, ini akan kamu kuasai dari timur sampai barat. Innama akhafu ala ummati al-immatul mudillin. Sesungguhnya katanya yang paling saya benci, yang paling saya takutkan terhadap umat kami adalah para pemimpin yang mudallin, yang menyesatkan. Jadi kalau kita ada tokoh-tokoh, kiai-kiai yang dianggap pemimpin tapi menyesatkan, itu hati-hati. Itu paling ditakutkan. Dan yang membantah itu kadang dibenci. Oh, benci pada itu. Kamu bisa menyesatkan umat. Nah itu yang dibenci, diajak-ngajak kemana, jaroh-jaroh kemana. Akhirnya jatuhlah orang kepada ada yang kesyirikan, ada yang apa. Sayakunu fi ummati kadzabuna thalathatun. Akan ada dari umat kamu ada orang-orang yang berdosa. Sebut ada tiga orang ya. At-taiful mansuratu ahlul haq. Taifatul mansuro ahlul haq. Ini pembahasan tentang orang-orang yang taifah mansuro. Golongan yang ditolong oleh Allah itu adalah ahlul haq, orang ada dalam kebenaran. Babu majafi sihri, pembahasan tentang sihir. Ma huwal jibtu wat tagut, pembahasan apa itu jib, apa itu tagut. Jib itu adalah termasuk dukun ya. Tagut. Asabul mubiqat, tentang dosa-dosa yang menghancurkan, itu salah satunya adalah syirik. Hadus sahir, darbatun bisaib. Nah, tentang hadnya orang yang melakukan sihir itu adalah ditebas dengan pedang. Babun bayanu syai'in min anwa'is sihir, pembahasan tentang sesuatu dari jenis-jenis sihir. Terus manik tabasa syu'batan minan nujumi, ada yang ngambil iktibas dari syubah cabang dari ilmu nujum. Itu tentang pelajaran ilmu nujum itu. Man sahara faqad asyraka, barang siapa yang berbuat sihir maka dia telah musyrik. Terus inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dari sebagian al-bayan, ilmu tentang retorika. Hati-hati ilmu bayan itu, bayan orang yang belum balaghah sekali. Itulah sihro. Sebagian dari ilmu bayan itu ada sihir karena bisa membuat orang terpukau. Yang salah akhirnya diputar jadi benar, yang benar diputar jadi salah. Nah gitu. Hati-hati orang yang pandai berretorika. Babu maja'a fil kuhanah, bab tentang perdukunan. Man ata arrafan fasaddaqahu la tuqbalu salalahu salatun. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal terus dia membenarkannya, maka tidak diterima salat bagi dia. Man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu membenarkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu terhadap Al-Qur'an. At-tahdiru minat tiarati wal kuhanati wa sihri. Ini peringatan dari tiarah. Tiarah itu mengabsial dengan burung. Kuhanah itu perdukunan dan sihir. Man huwal kahinu wal arrafu, apa itu dukun dan itu peramal, itu pembahasan. Babu majapin nusrah, tentang nusrah. Nusrah itu bagaimana melepaskan dari sihir ya. Mahiyan nusrah, apa nusrah? Babun majapit tatyiri, apa tentang tatayur tadi. Hadisun la adwa wala tiarata. Hadis tentang tidak ada adwa, maksudnya penyakit yang menular itu, dan tidak ada tiarah. Ini pembahasan. Terus la nau'a wala gaula, pembahasan tidak ada nau dan tidak ada gaul. Gaul itu ya burung-burung itu ya. Kalau kita mungkin burung gagak yang gitu. Asanuhal al-fa'al. Kalau yang terbaiknya katanya al-fa'al. Fa'al itu. Jadi kalau misalkan ada lihat itu, kita harus ada tafa'ul gitu. Tafa'ul yang bagus. Berhusnudon itu yang bagus.
Man radathu tiyaratu faqad asyraka. Barang siapa yang kalau di jalan itu tiba-tiba ada burung, akhirnya balik lagi ke sana, itu namanya tiarok, berarti dia telah berbuat syirik. Babu maja fi tanjim, tentang tanjim itu ilmu nujum. Nah, itu tambahan nujum. Ini kita kan masih jauh. Ini karena kala ini itu tanjim. Mukubatun naihati dalam tatub. Dosanya atau si orang yang melakukan naihah itu adalah niyahah ya. Niyahah itu yang meratapi mayit kalau dia tidak tobat. La yamassuhu illal mutahharun. Ini pembahasan, tidak disentuh, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Ini pembahasan yang disucikan adalah orang maksudnya tauhid. Kan pembahasan sisi banyak sudut. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu ada andad. Andad itu adalah kesyirikan, itu tandingan. Tentang mahabbatullah, tentang mahabbatun Nabi. Man ahabba fillahi wa abghadha fillahi wa wala fillahi. Ini pembahasan itu orang yang mencintai dalam Allah, membenci di dalam Allah atau karena Allah gitu lah, atau di dalam syariat Allah, dan wawala fillah, berkasih sayang jalan Allah. Qaulu ta'ala innama dzalikum asyaitonu yukhawifu awliya. Inti adalah setan yang membenci atau yang menakut-nakuti walinya. Wali-wali setan itu ditakut-takuti oleh setan. Ini kalau kamu tidak membuat sesajen, kamu nanti dapat ini, kamu nanti dapat madorot. Itu setan ditakut-takuti. Kalau orang beriman nggak takut. Aqsamul khawf, pembahasan takut. Takut sendiri, kalau takut berlebihan, takut itu bisa membuat syirik. Innama ya'muru masajidallah, pembahasan itu sesungguhnya yang memakmurkan masjidil siapa gitu. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi fa idza udiya. Nah, itu pembahasan itu. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi kalau dia diberikan itu baru masalah di situ kan. Jadi ngaku-ngaku doang. Min dhafil yakini antardun nasa bisukhtillahi. Termasuk dari lemahnya keyakinan kamu antardun nasa bisukhtillahi. Maksudnya meminta keridhaan manusia dengan mencari kemurkaan Allah. Itu lemahnya keyakinan. Walallahi fatawakkalu. Ini pembahasan itu. Pembahasan ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu pemana itu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau disebutkan nama Allah dia bergetar hati. Ini pembahasan itu. Mana hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Hasbukallah, cukuplah Allah untukmu Muhammad dan orang-orang yang mengikuti kamu dari kaum mukminin. Itu pembahasan itu. Maqala Ibrahimu hina ulqiya finnari. Apa yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dilempar kepada neraka? Itu kalimatnya kan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalau itu saking lagi begentingnya itu Nabi Ibrahim dilempar itu ucapan hasbunallah wa ni'mal. Jadi kalau kita sedang ada masalah gitu baca itu hasbunallah wa ni'mal. Babu qaul ta'ala afa aminu makrullah. Apakah kamu merasa aman terhadap makar Allah? Ini kalau orang yang aman terhadap makar Allah itu dosa besar. Al ya'su min rohillah wal amnu min makrillah. Jadi kalau orang yang putus asa dari rahmat Allah itu bagaimana babnya? Dan merasa aman dari makar Allah. Itu dosa besar semua. Babun minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Jadi termasuk dari iman kepada Allah, sabar dalam takdir Allah. Itu pembahasan takdir. Mana qala ta'ala wa man yu'min billahi ya'di qalbah. Ada pembahasan siapa yang iman kepada Allah, Allah akan menunjukin hatinya, memberikan hidayah. Itu bisa jadi keridhaan segala macam pembahasan. Bara'atul Rasulullah SAW min darbil khududi. Jadi Rasulullah itu berlepas diri dari orang yang memukul-mukul hudud, mukul dada, mukul apa itu maksudnya konteksnya tidak sabar terhadap takdir.
min rahmatihi bil abdi ta'jilu uqubatihi fid dunya. Bentuk rahmat Allah terhadap hamba, Allah mendahulukan siksaan di dunia. Jadi kalau ada orang yang punya dosa terus disiksa, dipersegera, itu rahmat Allah daripada nanti di akhirat. Babu maja'a firya, tentang riya. Kul innama ana basyarum mislukum, pembahasan bahwa kata Nabi, saya itu hanya manusia biasa. Jadi jangan menyembah Nabi gitu. Terus Allahu agna syuraka yani syirki. Allah itu yang paling kaya dari syuraka, sekutu-sekutu dari kesyirikan. Artinya kalau ada orang berbuat kesyirikan antara Allah dengan yang lain, Allah tinggalkan dia. Silahkan kamu ambil gitu pada orang syirik. Khaufun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi minar riya. Bab tentang ketakutan Nabi terhadap umatnya dari riya. Babu minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk dari kesyirikan adalah berharapnya seorang manusia dengan amalnya itu terhadap dunia. Jadi kita ini jangan berharap dari subhanallah, ini masalah besar, mudah-mudahan kita dijaga. Jangan sampai kita beramal dengan amalan kita itu mencari dunia. Termasuk misalkan kita ceramah atau apa. Ibadah itu jangan. Ini kita supaya mohon perlindungan. Awaluman tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah, atau golongan orang yang dibakar pertama kali di hari kiamat. Itu apa? Kalau ada termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, banyak bersedekah, berjihad. Itu pertama kali dilempar ke neraka. Anwa'ur riya, jenis-jenis riya. Babu man atau al ulama wal umara fi tahrimi ma ahalallah. Bagaimana babnya orang yang mentaati ulama dan umaroknya dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Itu kan kalau misalnya ada ulama yang mengharamkan yang dihalalkan Allah terus diikuti, ini gimana hukumnya? Itu kan sama dengan menjadikan ulama-ulama itu adalah umarok itu adalah sembahan. Itu terjadi di kaum Nasrani atau kaum Yahudi itu begitu. Kalau Imam Ahmad ajibtu liqaumin araful isnada wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Kata Imam Ahmad, saya itu merasa takjub dengan orang yang dia itu paham tentang sanad, paham ini hadisnya sahih atau tidak, tapi kalau begitu dia disampaikan hadis, dia mengatakan wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Terus dia itu mengikuti pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, itu takjub. Karena harusnya kamu mengamalkan hadis Nabi kalau dia tahu itu hadis itu sahih. Ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbaban min dunillah. Ini pembahasan itu. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka atau tokoh-tokoh mereka itu adalah sembahan selain Allah. Itu ada. Kenapa? Karena ketika sesembah atau pendeta atau ulamanya itulah misalkan itu menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan diikuti. Nah, itu sama dengan menjadikan mereka sesembahan. Babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Ini bab tentang siapa yang membenci sesuatu dari nama dan sifat Allah. Babu man waroda an ulama salaf fil mutasyabihi. Bab apa yang terwarid dari ulama salaf dalam ayat-ayat yang mutasyabih. Yarifuna nikmatallahi tsumma yunkiruna. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah terus mereka mengingkari. Ini bab ini dibahas sekarang. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini pembahasan ini. Kamu jangan jadikan bersama Allah itu andadan, nid atau tandingan-tandingan dan kamu mengetahui. Bab itu nanti. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka wa kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik atau berbuat kafir. Babu majafi man lam yaqna bil halfi billahi wa nahi anil halfi bil abai. Barang ini bab tentang membahas tentang orang yang tidak merasa cukup dengan bersumpah kepada Allah. Jadi kalau kamu bersumpah harusnya billah, jangan saya dengan bapak, demi Ka'bah, jangan. Wa nahi anil halfi bil aba, dilarang untuk bersumpah dengan bapak. Itu kan enggak boleh. Kalau bersumpah dengan Allah, qaulu masyaallah wa syi'ta, pembahasan kalau Allah menghendaki dan kamu kehendaki, ini syirik dalam lafaz, syirik asghar. Man sabbad dahra faqad adallah. Barang siapa yang mencela masa maka dia telah menyakiti Allah. Ini masa-masa sulit. Nah, kamu jangan mencela masa. Gitu kan, enggak masa. Babut tasmi biqadil qudh. Babut tusami biqadil qudh. Bab tentang penamaan itu hakimnya para hakim. Nah, itu
Nggak boleh, itu untuk nama Allah. Atau raja di raja, itu nggak boleh. Babu ihtirami asma'illah, menghormati nama-nama Allah. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi wa rasul. Babu qaida walain adaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amassatu. Itu pembahasan. Hadisu abrasa wa aqra wa a'ma. Babu qauli ta'ala falamma atahumus shalihat. Qaula ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini banyak itu. Mana yulhiduna fi asma'i. Pembahasan orang yang lahad, miring dalam nama-nama Allah. Babu la yuqalu assalamu Allah. Tidak boleh dikatakan assalamu Allah. Babu qauluhu Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini kalau ada ucapan begitu, saya meminta ampun ya Allah kalau kamu kan. Gak boleh katanya Allahumma ya Allah ampun, gitu aja, gak usah pakai in syi'ta. La yaqulu abdi wa ammati. Gak ada katakan abdi wa ammati. La yuradu man sa'ala billah. Tidak ditolak orang yang meminta karena Allah. Man sanalakum ma'rufan fakafi'uhu. Kalau dia membuat sesuatu yang ma'ruf baik pada kita, fakafi'uhu, makanya balas ya. La yas'alu biwajhillahi ilal jannah. Tidak meminta dengan wajah Allah kecuali surga. Maja'afillahu, pembahasan tentang lahu itu yang bisa jadi musik, guru-guru begitu ya. Ibnu Taimiyah kalamuhu alal qadar, pembahasan dari Ibnu Taimiyah tentang qadar. An-nahyu an sabirrih, gak boleh larangan untuk mencela angin. Mayakulu inda hiyajirrih, jadi apa yang diucapkan kalau ketika angin berhembus, kita ada zakat. Qulu yadunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah. Pembahasan itu orang yang bersangka kepada Allah dengan sangkaan yang jelek, yang tidak benar, dengan persangkaannya orang-orang jahiliyah. Enggak boleh itu. Qala Ibnu Qayyim fi su'i billahi walladina yadunnunahu. Ucapan dari Ibnu Qayyim tentang persangkaan buruk terhadap Allah dan orang-orang yang menyangkanya. Majafi menkaril qadar, apa yang pembahasan dari orang yang mengingkari takdir. Majafil musawwirin, pembahasan dari orang-orang yang membuat gambar-gambar. Gambar-gambar kan haram kan, karena nanti akan menandingi Allah. Ba'tu aliyin ilal yamani lihadmil kubabi wa tamsit tamathili waswar. Jadi Nabi itu mengutus Ali kepada Yaman untuk menghancurkan kubab itu ya. Sama dengan itulah tamsit, menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan, ada patung-patung begitu, gambar-gambar itu. Ali Qala Ibnu Qayyim fi mabtadahu dhaluna min bid'il kuburi muhadatan lillahi wa rasulih. Ada ucapan dari Ibnu Qayyim tentang orang-orang dolim sesat itu yang berbuat bid'ah dari bid'ah kubur. Maja fi kasratul halfi, tentang orang yang banyak bersumpah. Ini hati-hati orang banyak bersumpah gimana? Salah satu la yukallimuhullah, pembahasan itu ada tiga golongan yang Allah tidak ajak bicara. Maja fi dimatillahi wa dimati lebih, pembahasan itu tentang pertanggungan Allah dan pertanggungan nabinya. Wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam liqawadi juyushihi bi an la yagullu wa la yaqdaru wa la yaqtulu walidan. Ini adalah wasiat Rasulullah kepada tentaranya untuk tidak gulu, tidak melakukan godar, kalau ini godar itu, dan tidak juga membunuh anak-anak. Majafil aqsami Allah, bab tentang sumpah atas Allah. La yustashfa'u billahi ala khalqihi, tidak boleh beristisfa terhadap Allah atas makhluknya. Majafi himayatin Nabi, ini apa ya, hamlat tauhid gitu ya. Ini Nabi apa maksudnya tuh, pembahasan tentang perhatian Nabi untuk pembahasan tauhid. Maja fi qouli ta'ala wa ma qadarullah haqqa qadrihi, ini pembahasan itu.
Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana sebenar-benarnya pengagungan. Ini bahas itu. Hadisul habru alladhi ja'a yasifu kaifa yakbidullah. Ayat ja'a yasifu kaifa yakbidullahu samawati wal arda. Itu hadis dari Ibnu Abbas maksudnya yang datang mensifatkan bagaimana Allah menggenggam langit dan bumi. Mal kursiyyu fil arsi illa kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ardh. Pembahasan itu, kursi itu dibandingkan dengan ars itu seperti gelang. Yang gelang itu diletakkan di tanah yang sangat lapang di bumi. Nah, itu kalau kursi sama ars itu besar, itu kursi itu kecil. Badama baina kulli samain wallati yaliha wasabiati wal kursi wal arsi. Itu pembahasan itu tuh antara setiap langit itu kan ada antaranya, dan antara langit itu dengan langit yang ketujuh dan kursi dengan arsi itu ada antaranya. Itu perjalanan kalau nggak salah 500 tahun. Al-imanu bima wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu bila tamthilin wala ta'tilin. Jadi iman terhadap apa saja yang Allah mensifatin dirinya, Allah sifati dirinya untuk dirinya, atau mensifati terhadap Allah itu Rasulnya. Kita harus mengimani bila tamsilin, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, wala ta'tilin, dan tidak menolak. Itu hadis al-awghal ladzi rawahul Abbas. Itu tentang al-hadisul awghal. Nah, itu tentang itu. Ini pembahasan dari kitab tauhid. Bahas. Ya sayang. Ayo. Baik. Kita selesai bahas sisipan ilmu panjang, cuma satu aja sisipannya. Hanya saja sisipan ilmu yang panjang. Kita baca tema-tema yang dibahas oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab utama beliau, namanya Kitab Tauhid. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab ini adalah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang NU, orang Aswaja. Makanya kalau orang yang dianggap mengikutinya itu dianggap Wahabi. Dan saya ini lulusan pesantren NU. Terus kenapa saya baca itu? Saya ini orang yang ilmiah. Saya bukan orang yang gampang untuk diprovokasi. Jadi kalau ada misalkan ini Wahabi, ini Muhammad gini nih, jelek-jelekin, saya gak gampang langsung ikuti. Saya pasti baca dulu. Saya baca tuh. Begitu saya baca, saya pelajari, saya dengarkan penjelasan orang-orang yang mereka itu berpegang dengan buku-buku tersebut, mengajarkan malah bagus ini gitu loh, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya ketika saya sampaikan gitu, saya malah sekarang disebut Wahabi juga. Gitu, salah kamu kok termakan sama ocehan atau mungkin fitnah-fitnah. Ini orang itu kan ada yang buat fitnah-fitnah. Itu hati-hati, kamu memfitnah ulama, hati-hati, nanti nangis di hari kiamat. Dan saya bukan orang yang senang memfitnah ulama. Saya pelajari dulu, nggak gampang untuk ngejelek-jelekan orang. Dipelajari dulu. Kalau salah kita salahin, benar kita benerin. Ada hujahnya gitu. Tapi ya manusia itu ada salah dan benernya. Itu kita tidak menimpakan ini menyalah-nyalahin ketika mereka benar. Ya kalau ada salahnya, manusia ada salahnya. Begitu aja selesai masalahnya. Kalau ada benarnya dan salahnya, kita timbang aja. Kalau lebih banyak benarnya, ya itu bagus. Tapi kalau ada salahnya, manusia kadang ada salahnya. Baik. Kita akan lanjutkan dulu bahas usul fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sekarang adalah at-taqsim mustalis. Bagian yang ketiga adalah wa minha mujmalun mubayyanun. Jadi dari apa ini? Dari nas-nas kitab dan sunnah itu ada yang disebut mujmal dan mubayyan. Fama ajmalahu syari'u fi mawdi'in wa bayyanahu wa waddahahu fi mawdin akhar wajaba ruju'u fihi ila bayani syari'. Apa saja yang Allah ijmalkan, syari itu mengijmalkan, Allah atau Rasulullah mengijmalkan, fi mawdi'in di satu tempat, wa bayyanahu wa waddahahu,
fi maudin akhara, tapi Nabi atau Allah menjelaskannya di ayat atau di tempat yang lain, maka wajib berruju'u fihi ila bayani syari'i, wajib kita mengikutinya, mengembalikannya kepada penjelasan syari, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya, paham kan? Jadi kalau misalkan ini ada ayat mujmal, terus ini ada ayat mubayyan. Jadi mujmal itu umum, belum jelas. Mubayyan itu adalah jelas. Nah, kalau misalkan ayat pertama di ayat itu Allah mujmalkan atau Nabi mujmalkan, tapi di tempat lain, nas lain dibuat penjelasannya, maka wajib kita mengikuti penjelasan, mengikuti pemahaman tersebut kepada yang penjelasan itu mubayyannya. Gitu, paham kan? Kita baca dulu. Wa qad ajmala fil Qur'ani wa qad ujmila aja. Wa qad ujmila fil Qur'ani katsirun minal ahkami. Dan sungguh telah dibuat ijmal. Di dalam Al-Qur'an itu banyak dari hukum itu ijmal. Ijmal itu ya nanti kita bahas nanti tinjauannya dari ulumul Quran ada kan, saya bahas nanti. Ijma itu anggap secara umum adalah global. Wa bayanat sunnah, dan dibuat bayannya itu penjelasannya oleh sunnah. Sekarang sholat aja, bagaimana sholat dalam Al-Quran? Kan nggak disurat. Nah berarti kalau gitu, kalau kita mau sholat, ikut kepada penjelasan yang bayannya itu yang sunnah. Oh gini, kalau sholat itu tapi begitu kan gitu. Fawajab ruju'u ila bayanir rasuli, maka wajib kita mengembalikan kepada penjelasan Rasul. Fa innahu al-mubinu anillah, karena sesungguhnya penjelasan Rasul itu adalah al-mubin, penjelasan dari Allah. Jadi misalkan Allah itu perintahkan kita sholat, kalau mau cek di dalam Al-Quran nggak ada itu salat itu bagaimana, ada rukunya, ada sujudnya, ada itidalnya, ada tumaninahnya, ada bacaannya, nggak jelas. Maka penjelasannya di dalam, lagi kalau mau dijelasin gitu mau sampai seberapa tebal Al-Quran. Nah ketika kita sholat jangan ngikuti dalam Al-Quran gitu. Oh kita kok sholat, oh cuman ada ruku dan sujud doang, tidak ada takbiratul ihram misalnya, nggak benar. Jadi ikuti ketika sholat itu penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Begitu penjelasannya itu, praktek di Rasulullah. Kamu silahkan sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Begitu. Nah itu pembahasan sih, singkat aja dulu, yang ini udah jauh. Sekarang saya kasih dulu, nanti akan kita lanjutin lagi nanti syarahnya dari besok insya Allah. Tapi saya akan berikan tinjauan tambahan dari ulumul Quran. Kata ulumul Quran Az-Zamzami tentang al-mujmal wal mubayyan itu begini. Al-mujmal itu ma lam yakun biwadihid bilalati kal qur'i id bayanuhu bisunati. Itu pembahasan mujmal. Mujmal itu adalah malam yakun biwadihid dilalati, apa saja yang belum wadih, belum jelas dilalahnya. Kal qur'i, contohnya itu Qur'un. Qur'un itu apa sih? Qur'u itu apa? Nah, id bayanuhu bisunnati, karena penjelasannya di dalam sunnah. Qur'un itu. Karena ada kemungkinan secara itu bahasa itu kan ada mungkin suci, ada mungkin haid. Maka dijelaskan dalam sunnah. Dan menurut madhab Imam Syafi'i itu adalah suci. Nah sama ini. Nah kalau ada yang mujmal begitu, belum jelas pendalilannya, nanti penjelasannya di dalam sunnah. Maka kita ikuti sunnah Rasul. Karena itu Al-Quran itu butuh sunnah. Orang kalau cuma sekedar baca Al-Quran, dia tidak bisa mengamalkan ilmu ini kalau dia tidak paham sunnah. Maka itu menjadi keyakinan kita di sisi Ahlus Sunnah, Al-Quran itu butuh terhadap sunnah. Dan Nabi Muhammad itu menjelaskan Al-Quran. Maka kita ikuti.
kita ikuti apa yang berjalan di Nabi Muhammad dari ucapannya, perbuatannya, untuk mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran ini dijelaskan oleh Nabi. Jadi jangan baca Quran sendiri, oh gini-gini. Nggak boleh, nggak benar itu. Ini Nabi pasti menjelaskannya. Dan Nabi begitu menjelaskan, itu diriwayatkan oleh para sahabat, dipraktekkan. Jadi para sahabat itu paham tentang apa yang dipraktikkan Nabi sama Al-Quran. Jadi kalau orang baca Al-Quran gini-gini, habis itu oh gini. Yang kisahnya Ali itu kepada Khawarij. Akhirnya mereka itu berkata, misalkan kalau kita hukumi sesuai kitabullah, misalkan. Kata Ali, tanya kitabullah kamu. Kamu tanya Al-Quran gimana? Ya kan gak bisa. Kalau kamu gak bisa, tanya sama saya tahu maksudnya, gitu loh. Iya kan. Jadi kita mau mengamalkan Al-Quran, ada ulama-ulama yang paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Itulah khulafaur rasyidin, para sahabat. Jadi itu satu rangkaian. Ilmu ini dikumpulkan, diamalkan oleh para sahabat. Maka kita kembalikan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu kepada pemahaman para ulama, terutama para sahabat dulu. Terus diwariskan, catat, diwariskan oleh para tabi'in segala macam, dikumpul kitab-kitab tafsir. Maka kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, jangan baca Quran. Oh, kemarin saya baru bantah di sini. Ada di sini yang menyampaikan, bikin syubhat juga, ini teman saya juga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadah kamu sampai kamu yakin. Ya kalau cuma begitu doang, itu tafsirnya orang sufi. Makanya saya sampai orang sufi itu ibadah itu hanya sampai yakin aja. Karena itu begitu udah merasa sampai ke derajat hakikat atau marifat, saya nggak perlu ibadah lagi. Makanya saya sampaikan yang benarnya itu adalah kembalikan ke dalam tafsir itu ada. Yakin adalah maut, maka kamu ibadah sampai kamu mati. Setelah kamu mati, jangan ajak orang yang udah mati. Hei, salat, gak perlu berjamaah. Jangan, udah mati, jangan digebrik-gebrik gitu. Ayo ke masjid. Jangan, udah mati, kubur. Gitu. Mandiin, kapani, sholati, kubur. Yang udah mati gitu jangan diajak ke masjid. Jangan diajak pengajian yang udah mati. Mana gitu maksudnya, karena udah mati. Gitu yang benar. Jadi kamu ibadah itu sampai mati, itu ayatnya. Nah, itu di mana ada di dalam tafsir gitu. Jadi kalau kita baca Quran, setelah kita tahu ilmu-ilmunya, ya paham ilmu Quran, kita paham ilmu sorof, paham ilmu nahu, belajar bahasa Arab kan, mufradat tahu. Kita belajar ingin paham Al-Quran begitu. Ada detail-detailnya seperti al-yakin itu apa? Kalau secara bahasa kan kita tahu, oh yakin. Oh, kamu ibadah kepada kepada Allah sampai kamu yakin, kan gitu secara bahasa. Tapi nggak gitu pemahamannya, bukan tafsirnya. Ternyata yang disebut yakin adalah maut. Maka ketika menjelaskan kamu ibadah kepada Allah sampai kamu mati, gitu. Itu baru. Dari mana tafsirnya? Di tafsir disebut mati. Ada riwayat-riwayatnya penjelasan dari ulama. Maksudnya karena mati itu meyakinkan. Bahkan orang Arab yang kubur sekalipun, kalau tentang mati nggak ada yang ragu tuh. Kamu mau mati gak? Pasti yakin, saya pasti mati. Begitu. Makanya disebut yakin itu adalah kematian. Itu adalah al-yakin. Karena ternyata orang kafir ditanya, mau Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, apapun itu. Bahkan orang yang ateis, kalau kamu tanya, kamu mau mati gak? Mati, iya. Yakin mereka akan mati karena mereka udah ngelihat musyahadah, bapak-bapak mereka itu mati juga, gitu. Makanya disebut al-yakin adalah mati, gitu para ulama itu. Makanya disebut Allah itu begitu mendefinisikan Allah. Kamu datang karena itu kalimat ibarat dari Allah. Karena di umat manusia ini di seluruhnya nggak ada yang mengingkari adanya mati. Mereka mengingkari adanya kepada Allah, mungkin kadang. Mereka mengingkari adanya surga, ya banyak. Mengingkari takdir, ya banyak. Tapi kalau mati, gak ada yang mengingkari. Maka disebut al-yakin. Itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.